Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Salah satu tugas dari ketua organisasi adalah memimpin rapat organisasi, seperti memimpin rapat koordinasi kepengurusan organisasi, memimpin rapat konsultasi kepengurusan organisasi, memimpin rapat evaluasi program kerja organisasi, serta memimpin rapat pembentukan kepanitiaan. Sehingga lewat video ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips yang akan menggambarkan tugas ketua organisasi secara umum dalam pelaksanaan rapat organisasi, sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman komunitas tutorial organisasi di kolom komentar. Tetapi sebelumnya itu perkenankan kami menyampaikan bahwa lewat channel ini telah tersedia kelas, sehingga bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi, silakan bergabung dan menekan tombol gabung dan lihat kelas sesuai dengan keperluan. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan dan juga support demi perkembangan dan perluasan channel ini. Silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi pembuatan video selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tugas ketua organisasi pada saat pelaksanaan rapat, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa pelaksanaan rapat organisasi tentunya diatur sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Sehingga sebelum pelaksanaan rapat organisasi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ketua organisasi, terutama memperhatikan quorum tidaknya pelaksanaan rapat, sebagaimana yang diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi. Adapun beberapa tips yang menggambarkan tugas dari ketua organisasi secara umum pada saat pelaksanaan rapat, yaitu yang pertama adalah pimpinan rapat menyampaikan ucapan yang bernuansa religi, seperti dapat menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Shalom. Selanjutnya pimpinan rapat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta rapat, sehingga hadir memenuhi undangan dalam rangka pelaksanaan rapat organisasi. Kemudian pimpinan rapat tersebut dapat menunjuk salah satu peserta rapat untuk membawakan doa pembukaan. Yang kedua adalah setelah doa pembukaan dilaksanakan, maka pimpinan rapat dapat membuka secara resmi, yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti pimpinan rapat dalam hal ini ketua organisasi dapat menyampaikan kalimat, yaitu dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, rapat kita pada saat ini dibuka dengan resmi. Dan biasanya setiap organisasi pada saat pelaksanaan pembukaan rapat yang dibuka oleh pimpinan rapat biasanya ditandai dengan ketukan palu. Dan setelah pimpinan rapat membuka rapat secara resmi dengan ketukan palu, maka selanjutnya pimpinan rapat dapat memperhatikan jumlah peserta rapat yang hadir dalam pelaksanaan rapat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi tentang quorum tidaknya pelaksanaan rapat organisasi. Yang ketiga adalah setelah rapat dinyatakan quorum untuk dilaksanakan, maka ketua organisasi atau pimpinan rapat dapat menyampaikan susunan rapat yang telah dipersiapkan oleh sekretaris sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk disempurnakan dan juga diperbaharui oleh peserta rapat yang hadir dalam pelaksanaan rapat. Dan ketika susunan agenda rapat yang telah dipersiapkan sekretaris disepakati oleh seluruh peserta rapat, maka pimpinan rapat dalam hal ini ketua organisasi dapat melanjutkan rapat sesuai dengan agenda yang telah disepakati bersama. Yang keempat adalah setelah susunan atau agenda rapat telah disepakati bersama dengan peserta rapat, maka pimpinan rapat dapat memberikan arahan singkat tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan rapat yang dilaksanakan. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan pemahaman kepada seluruh peserta rapat tentang arti pentingnya pelaksanaan rapat yang dilaksanakan. Yang kelima adalah setelah pimpinan rapat telah memberikan arahan singkat tentang arti pentingnya pelaksanaan rapat yang dilaksanakan, maka selanjutnya pimpinan rapat dapat mengarahkan ke acara inti sesuai dengan agenda rapat yang akan dilaksanakan, di mana melalui acara inti tersebut
Pimpinan rapat tentunya memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh peserta rapat untuk memberikan saran, masukan, dan juga pendapat sesuai dengan agenda rapat yang dilaksanakan. Selanjutnya, pimpinan rapat tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik sebagai keterwakilan dari seluruh masukan, saran, dan pendapat dari seluruh peserta rapat, di mana pada saat pimpinan rapat, dalam hal ini ketua organisasi, memberikan umpan balik terhadap saran, usul, dan masukan dari seluruh peserta rapat, diharapkan pimpinan rapat, dalam hal ini ketua organisasi, tentunya memberikan penjelasan-penjelasan dari solusi yang dianggap mewakili dapat diterima oleh seluruh peserta rapat. Kemudian yang keenam adalah ketika solusi yang disampaikan oleh pimpinan rapat tersebut dapat diterima oleh seluruh peserta rapat, maka pimpinan rapat, dalam hal ini ketua organisasi, dapat mengarahkan ke acara yang lain-lain. Melalui acara lain-lain tersebut, tentunya peserta rapat dapat menyampaikan saran, usul, dan pertanyaan yang berkaitan dengan tubuh organisasi secara umum di luar agenda pelaksanaan rapat. Yang ketujuh adalah setelah acara lain-lain dilaksanakan, maka pimpinan rapat, dalam hal ini ketua organisasi, mempersilahkan sekretaris organisasi untuk membacakan kesimpulan akhir pelaksanaan rapat sebagai hasil keputusan bersama pelaksanaan rapat. Dan sebelum ketua organisasi mengesahkan hasil keputusan rapat tersebut, maka tentunya ketua organisasi memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan juga sanggahan dari notulen yang telah dibacakan oleh sekretaris organisasi. Dan jika tidak ada sanggahan dan masukan dari peserta rapat, maka pimpinan rapat, dalam hal ini ketua organisasi, dapat mengesahkan hasil keputusan rapat yang ditandai dengan ketukan palu. Yang kedelapan adalah setelah ketua organisasi, dalam hal ini pimpinan rapat, mengesahkan hasil keputusan rapat, maka pimpinan rapat, dalam hal ini ketua organisasi, menegaskan kembali tentang hasil keputusan rapat tersebut sebagai keputusan bersama yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah setelah pimpinan rapat, dalam hal ini ketua organisasi, menegaskan kembali dari hasil keputusan rapat yang telah dibacakan sebelumnya, maka pimpinan rapat tersebut dapat menyampaikan kalimat seperti menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang hadir dan juga dapat berpartisipasi mulai dari awal pelaksanaan rapat hingga berakhirnya rapat, sekaligus menutup rapat dengan menyampaikan kalimat, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat saat ini saya tutup dengan resmi dan ditandai dengan ketukan palu. Sehingga dapat kita melihat bahwa tips yang dapat dipedomani oleh pimpinan rapat, dalam hal ini ketua organisasi, untuk memimpin rapat, dimaksudkan agar pimpinan rapat, dalam hal ini ketua organisasi, dapat mengarahkan rapat mulai dari pembukaan rapat, inti pelaksanaan rapat, sampai dengan penutupan rapat. Oke guys, semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk berbagi pengalaman seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.